WNS Velas, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Terima kasih sudah bergabung kembali di WNS Perspektif, where we can tune into today's strategies for tomorrow's success. Hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu, yaitu Ibu Oki Suryadiwati, mungkin saya panggil Mbak Oki. Ya. Beliau adalah Product Strategy Market Intelligence Manager di Vivo Indonesia. Terima kasih banyak untuk kedatangannya, Mbak Oki. Iya, semoga sehat-sehat ya. Sama-sama. Iya. Mbak Oki, sebelum mulai kita diskusi, mungkin boleh diperkenalkan sedikit kira-kira di Vivo ini peran Mbak Oki seperti apa? Oke, selamat pagi, siang, dan malam untuk WNS Velas. Iya. Perkenalkan, nama saya Oki Dewati. Saya di Vivo sudah 6 tahun. Khususnya untuk Market Intelligence Manager. Secara detail mungkin saya fokus untuk membantu Vivo developing strategies dan membantu untuk mengulik informasi terkait situasi di market dan industri juga. Iya. Jadi kalau misalnya di Vivo ini sebetulnya berarti harus menggunakan Vivo dong ya, brandnya ya? Iya dong, pakai dong. Iya. Kalau kita melihat dari perkembangan di Vivo sendiri kan sudah sangat inovatif ya, berkembang secara kalau kita lihat market smartphone semuanya adalah menuntut kita berkembang lebih inovatif. Nah, kalau Mbak Oki melihatnya ini apakah memang market ataupun smartphone produk dan industri ini sudah mengubah mindset dan behavior di kehidupan consumernya ya sekarang ya? Oke, tentu kalau mau kita tanyakan lagi nih, nggak cuma ke kita berdua dan juga masyarakat secara lebih luas. Apa sih benda utama yang nggak boleh ketinggalan ketika keluar dari rumah? Iya. Ya kan, salah satunya smartphone. Iya. Kalau kita balik lagi ke historicalnya smartphone di secara global, itu kan dulu banget mungkin saya yakin mungkin Bapak tahu, tapi saya nggak tahu ya WNS Velas yang lain aware atau enggak, ada makhluk yang namanya pager. Pager ya? Pager alat komunikasi tahun 80-90-an ya Pak? Yes. Namanya pager gitu. Sebelum akhirnya ada yang namanya telepon genggam. Betul. Itu baru awal-awal 90-an gitu. Lalu masuk di sekitar tahun 2000-an awal akhirnya ada tuh yang namanya 2G network, 3G network di tahun 2006 gitu. Baru muncullah si smartphone itu. Kenapa smart? Karena pada awalnya di tahun 2006-an itu ketika ada 3G kita bisa kirim email. Kan dulu ada yang namanya handphone PDA. Kita bisa buka email. Terus developing terus tuh sampai akhirnya 4G masuk, kita bisa video call, sampai akhirnya ada 5G masuk, we can do everything with smartphones. Jadi kalau dibilang kita ngomong lagi soal inovasi smartphone, produk dan sebagainya, menurut saya sih luar biasa ya. Bukan cuma kayak dulu si pager itu ya, cuma buat nanya, itu pun harus ke operator. Hai, di mana? Orang tahu kita mau kirim pesan apa. Sampai akhirnya kita benar-benar bisa direct message to message personally dengan di ke 2G network itu kan ada SMS, sampai akhirnya kita bisa video call. Nah, sekarang inovasinya udah bukan sekedar alat komunikasi aja kan. Disrupsinya itu kita bisa rasakan, bahkan sampai bisa jadi alat pembayaran gitu. Ya kan? Jadi kalau dibilang inovasi, kayaknya ini salah satu inovasi yang salah satu tercepat. Kalau smartphone itu saya selalu bilang smartphone itu adalah FMCG-nya teknologi gitu. Variannya banyak, offersnya juga banyak, tergantung kita butuhnya yang seperti apa. Iya, make sense ya. Jadi memang kalau untuk smartphone sendiri pada akhirnya juga ya yang mendrive behaviornya si consumer sendiri. Nah, kalau kita lihat dari inovasinya tadi kan berkembangnya udah sangat luas ya. Dari sisi ya mungkin tadi dari sisi experience dia. Experience dalam berbagi sesuatu, misalnya untuk berkomunikasi atau tadi sudah tidak perlu ada intermediary lagi buat ngirim pesan gitu ya. Terus kan berkembang lagi nih, ada kamera yang sekarang sudah AI Gen, terus habis itu juga tadi udah disebutkan juga sama Mbak Oki, payment, gaming dan sebagainya semua sudah dalam satu genggaman. Nah, kalau kita lihat secara impact-nya ke industri yang lain, kan terlihat seperti ada gesekan ya, atau ada semacam disrupsi nih. Kira-kira menurut Mbak Oki seperti apa sih? Apakah membawa ke arah yang baik, positif, atau ada semacam hal-hal yang agak kontradiktif gitu ya? Saya percaya setiap perubahan apapun itu, baik teknologi ataupun non teknologi, akan membawa
dua hal, positif dan negatif, karena there are always two sides in every story kan. Yes. Selama kita pergunakan dengan baik pasti positif. Kita ngomongin positifnya dulu deh Pak. Betul. Zaman dulu kita kalau mau dengerin musik itu repot banget, harus bawa Walkman, Discman, belum kaset-kasetnya. Sekarang kan cuma dengan smartphone, dengan langganan musik berbayar, kita sudah nggak perlu lagi tuh bawa Discman, Walkman atau apapun, and we can hear everything, anything, everywhere, ya kan. Film juga kita bisa binge watching everything gitu kan. Media baca juga udah nggak perlu langganan koran secara fisik ya. Bagus karena kita jadi lebih efisien gitu kan, lebih lebih itu lingkungan juga bagus, jadi kan nggak perlu banyak paper yang digunakan. Tapi di sisi lain ketika kita subscribing itu kita membagikan data pribadi. Mungkin satu hal yang saya harus akui dan saya soroti juga, salah satu negativity-nya untuk teknologi adalah data privacy. Terutama di Indonesia ya. Jadi bagus karena konsumen jadi lebih efektif, banyak varian yang bisa kami pilih sebagai konsumen. Tapi di sisi lain kita juga harus aware dengan data privacy security ini sih. Gitu. Setuju sih ya. Karena kalau misalnya kita lihat kan dulu misalnya kita beli smartphone nih. Betul. Smartphone even ketika kita 2020 ke belakang deh, itu kan paling sudah pre-install dengan browser, chat, apps, terus habis itu juga sosmed ya. Karena itu penting. Tapi sekarang pentingnya beda nih. Betul. Ada yang video sudah pre-installed, video on demand platformnya dulu nih, tinggal nanti subscription-nya belakangan lah ya. Terus ada juga yang video editing kadang-kadang, cloud storage, sampai security yang tadi Mbak Oki bilang. Nah itu seberapa dinamis teman-teman di manufacturer smartphone untuk mengikuti kebutuhan terhadap pre-installed apps ini? Ya, pre-install app ini juga salah satu menjadi fokus kami karena itu penting ya. Mungkin teman-teman juga pernah dengar ada beberapa case di mana pre-installed apps ini isinya sesuatu yang lumayan negatif. Jadi itu menjadi screening utama kami ketika kami bekerja sama dengan rekanan-rekanan untuk pre-installed apps. Jadi terutama yang kami fokuskan untuk pre-install apps, selain Vivo ini juga punya browser sendiri. V-browser itu pasti sudah ada, lalu ada App Store sendiri, itu juga ada V-App Store, itu udah pasti ada gitu. Dan yang lainnya adalah kami fokus untuk bisa menghadirkan pre-install apps yang lebih positif dan sesuai dengan kebutuhan konsumen kami tentunya. Jadi hal-hal yang kayak berbau sesuatu yang negatif, aduh kayaknya enggak deh gitu, karena sekarang memang informasi, data, there's no limit for those things. Jadi kami sebagai vendor juga berusaha mendukung hal-hal yang positif gitu melalui smartphone kami dan pre-install apps-nya. I see. Setiap manufacturer kalau kita lihat beli smartphone A atau B atau C, biasanya pre-install-nya akan beda-beda nih. Betul. Mereka punya settingan dan juga preference masing-masing. Kira-kira yang mendrive apa sih Mbak Oki? Kalau bisa beda-beda nih satu sama lain. Balik lagi kalau menurut saya pribadi juga adalah di segmentasi produknya. Karena kan nggak cuma di manufacturer tempat saya, tapi juga di brand lain kita aware bahwa setiap produk itu ada segmentasi harganya yang berbeda-beda. Ya, kami juga percaya bahwa segmentasi produk yang berbeda itu pasti kebutuhan konsumennya juga berbeda. Jadi kayak contohnya untuk produk basic sekali yang harganya di bawah 2 juta, apakah perlu pre-installed apps untuk foto editing yang gigabyte-nya mungkin sangat besar? Itu kan nggak perlu ya gitu, jadi kita tidak menyediakan itu. Selain itu juga ya memori RAM and ROM yang disediakan dari produk kami gitu. Kayak semakin kecil memori RAM and ROM-nya, pasti pre-installed apps yang ada pun juga kami usahakan mengadaptasi dengan RAM and ROM yang tersedia gitu. Jadi yang yang nggak berkenaan tidak diinstal. Makanya itu yang membedakan sih. Jadi melihat juga siapa sih yang akan membeli ini gitu ya. Gitu nantinya kalau misalnya kita pakai atau kita taruh apps yang tidak bisa diutilize atau mungkin tidak maksimum,
juga sayang ya. Iya, gitu. betul sekali. Malah nanti mengurangi kinerja dari smartphone itu sendiri kan. Kalau Setuju, belum sepakat. apa-apa, orang malah bilang, kok lambat ya? Karena ternyata pre-install apps yang tidak butuhkan, si konsumen juga sudah menambahkan lagi dengan install apps yang ternyata malah menjadi beban bekerja prosesor dan memorinya. Iya. Terus kalau kondisi kayak gitu dengan cara atau dengan pertimbangan segmentasi atau ada pre-install apps yang sudah ditentukan, hal-hal tersebut menentukan nggak sih dari sebuah manufacturer ini menentukan oh ini produk flagship saya, oh ini bukan, dan seterusnya. Kalau menentukan produk itu sebenarnya adalah awal dari proses ini gitu. Setelah kita tahu produknya seperti apa, kita targeting konsumennya seperti apa, gitu. Untuk pre-install apps-nya akan beradaptasi dengan produk tersebut dan segmentasinya, gitu. Jadi kita tentukan dulu produknya. Ditentukan dulu, malah itu di awal ya. Iya, segmentasinya dulu untuk apa, baru kita tentukan apakah ini sesuai dengan produk yang akan dihadirkan. Gitu. Buat meninjau lebih lanjut nih, kita misalnya sudah menentukan produk flagshipnya, terus kita tahu kita bermain di market Indonesia. Betul. Yang secara tanda kutip ya price-sensitive gitu kan, yang sangat value for money, commerciality-nya seperti itu ya, challenging. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara ya dalam tanda kutip penyesuaian yang dilakukan oleh teman-teman di manufacturer smartphone ini dalam memapping sebenarnya market-market? Kalau kita kan sebenarnya ada beberapa kriteria atau karakteristik. Kalau customer di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi mungkin beda-beda nih. Apa caranya? Mungkin dari teman-teman boleh cerita pengalamannya buat bisa adjusting dengan kondisi ini. Oke, untuk menentukan produk kita biasanya konsumen itu kita segmentasi dulu. Segmentasinya seperti apa biasanya kami lakukan, dan yang awam dilakukan di tempat lain juga adalah segmentasi berdasarkan income dan pekerjaan. Karena balik lagi ke fungsinya smartphone saat ini bukan cuma untuk komunikasi, tapi juga menunjang produktivitas penggunanya, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi apa yang dia butuhkan dari handphone yang akan dia beli, gitu kan. Jadi kita segmentasi dulu konsumennya, apakah dia ada di segmen bawah dengan income yang bawah juga, atau segmen menengah, atau segmen atas. Lalu kita akan profiling berapa income-nya untuk measuring, oh dia harus masuk di yang bawah, dia masuk yang ke tengah, atau dia masuk yang ke atas. Setelah kita bisa dividing income dan pekerjaannya, baru kita lihat apa sih kecenderungannya yang dilakukan oleh segmen menengah di Indonesia. Handphone apa sih yang mereka butuhkan, productivity sejauh apa sih yang mereka butuhkan. Kayak kebutuhan fotografi segmen menengah sama segmen atas yang memang niche, yang memang tahu fotografi seperti apa, saya yakin berbeda gitu. Atau kebutuhan entertainment dari kelas bawah dengan kelas menengah pasti berbeda. Jadi dari situ kami menyesuaikan, kembali lagi ke konsumennya. Konsumen apa sih yang ada di Indonesia ini? Bagaimana sih behaviornya? Lalu kita bisa tentukan produk seperti apa yang sesuai untuk mereka. Ini kelihatannya memang karena kan Vivo pun produk atau brand global ya, Mbak Uki. Dan kalau saya ingat di Piala Dunia yang lalu deh, wah itu udah global wide nih exposure-nya. Nah, yang mau saya ketahui atau mau kita coba sama-sama pelajarin, ini sama nggak sih sama kayak otomotif? Kalau otomotif kan yang kita tahu ya, Mbak Uki, ketika satu kendaraan dengan satu brand muncul di Jepang let's say ya, atau di Thailand, ketika muncul ke Indonesia berkurang nih, ada spek-spek yang dikurangin, di-adjust. Nah, dengan smartphone seperti ini, kondisinya apakah sama seperti itu pertimbangan ketika dari global punya spek demikian, apakah spek tersebut biasanya tetap akan sama sampai ke Indonesia? Iya, itu case by case jatuhnya. Kita lihat lagi apakah balik lagi konsumen di setiap negara kan beda-beda ya Pak. Gitu. Apa yang digandrungi di Indonesia belum tentu sesuai dengan apa yang disukai di China seperti itu. Jadi tidak secara keseluruhan berubah banget, tapi memang ada beberapa yang kami adjust gitu. Tidak hanya
melulu karena konsumen, tapi juga balik lagi ke market yang price sensitive ini. Bagaimana kita bisa adjusting produk ini sesuai penerimaannya dengan pricing yang sesuai juga gitu. Jadi kalau mau kita paksakan misalnya produk A dengan chipset A, harganya ternyata di atas rata-rata kemampuan penduduk Indonesia. Ya nggak masuk juga kan gitu. Jadi buat apa kita menciptakan satu produk yang ternyata masyarakat kita belum tentu mau belinya gitu. Betul. Atau sesimpel warna, Pak. Warna ini juga menarik. Gitu ya. Warna juga pengaruh ya. Dari segi desain dan warna. Warna kesukaan masyarakat Indonesia atau warna yang prefer oleh masyarakat Indonesia dengan warna kelompok masyarakat Asia lainnya, contoh kayak India deh Pak, lihat warnanya beda kan gitu ya, menurut ya ini bagus nih gitu buat kita, mungkin buat mereka kurang bagus gitu. Jadi kalau memang kita bisa adjust dengan tren warna yang lebih bisa diterima di Indonesia, kami akan berusaha intinya sesuai mengikuti seleranya masyarakat Indonesia. Karena balik lagi kami berkomitmen sih dengan apa yang dibutuhkan dan disukai oleh masyarakat Indonesia gitu. Jadi kita hadirkan yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai kemampuan, dan kalau bisa sesuai dengan kesukaannya. Itu menarik sih. Jadi memang ternyata behaviornya akan banyak ditentukan dengan favoritism yang ada di negara masing-masing. Betul, karena behavior konsumen itu juga beda-beda kan gitu. Mungkin kayak di sini behaviornya orang pulang kerja mungkin ada beberapa yang nongkrong dulu gitu. Itu mungkin yang upper level. Tapi ada juga yang langsung pulang dan commuting gitu. Commutingnya sejauh itu gitu, bisa 1,5 jam, 2 jam. Mungkin ini nggak relevan sama konsumen yang di negara lebih maju yang commuting buat mereka 15 menit gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu sih yang kita coba kulik, atau kayak nonton konser, orang Indonesia mungkin suka banget nih foto-foto bagaimana segala macam kan, tapi belum tentu di negara lain itu juga sama gitu. Akhirnya kita akan mencoba beradaptasi dengan bagaimana sih masyarakat Indonesia ini, how we have to market these products according to Indonesians behavior. I see. Selama Mbak Oki di Vivo nih, atau menggeluti, kan sebelumnya juga yang saya tahu dari Nah ini sebenarnya lebih banyak inovasi ini muncul karena memang top down strategis direction, atau juga banyak yang bottom up dari melihat dari voice of customer, atau mungkin ada request dari pelanggan seperti itu. Saya rasa juga balik lagi, konsumen sebenarnya akan menilai berdasarkan apa yang ada di market, di industrinya. Siapa yang menentukan itu? Ya kan manufacturer sebenarnya. Kayak mereka bisa define, kameranya si A bagus ya dengan 100 megapiksel. Mereka nggak akan tahu 100 megapiksel itu ada kalau tidak diluncurkan. Tidak ada experience-nya. Gitu. Jadi menurut saya sebenarnya market ini yang define ya kami, manufacturer gitu. Mereka juga they don't have demand kalau mereka juga tidak ada gagasan gitu. Tapi nantinya kami pun akan beradaptasi apakah teknologi ini sesuai dengan behavior rakyat saat ini. Masyarakat, contohnya yaitu balik lagi ke kamera 100 megapiksel. Ternyata 100 megapiksel itu nggak necessary. Karena emang mau bikin apa baliho gitu kan. Ternyata 50 megapiksel udah acceptance-nya sudah bagus. Seperti itu kan, akhirnya sebenarnya it comes two way around gitu. Jadi kita juga memunculkan sebuah ide, kita lihat bagaimana feedbacknya masyarakat, positif or not gitu. Jadi kalau untuk kondisi seperti tadi, apakah memang menimbulkan perbedaan antara roadmap yang dibentuk dari HQ yang mungkin seagresif dan seinovatif itu karena marketnya lebih lebar, lebih acceptable dibandingkan dengan yang ketika masuk di Indonesia mungkin akan direm sedikit nih, ini belum masuk, mungkin setahun lagi bisa. Kira-kira gimana Mbak Ki? Dari HQ pasti sudah punya initial product sama roadmap kepada kami, tapi lagi-lagi kami biasa adjusting dengan bagaimana keadaan di sini, kesiapan konsumennya, begitu juga channel distribusinya, karena kan
antara manufacturer dengan konsumen, di tengah-tengah kita ada distributor, penyalur yang juga perannya sangat penting. Jadi produk ini nggak akan bisa sampai konsumen kalau nggak ada distributornya. Berarti stakeholders ini harus kita pikirin juga gimana bisnisnya gitu kan. Jadi ya itu lagi pasti ada adjustment, tapi selama apa, sejauh apa itu akan kembali lagi ke bagaimana atmosfer yang ada di market saat itu. Oh iya, karena juga kalau kita lihat nih makin banyak inovasinya, makin banyak terobosan-terobosan, let's say software lah, apapun itu device dan sebagainya. Artinya kan kita juga perlu menyesuaikan di after sales nih ya. Betul. Jadi kompetensinya, skill setnya teman-teman di after sales perlu di-adjust. Pengalamannya gimana Mbak? Apakah memang ini jadi satu semacam pain points atau ini ya business as usualnya manufacturers harus menyesuaikan seperti itu? Ya, itu salah satu tanggung jawab kami, bentuk tanggung jawab kami kepada konsumen, yaitu pelayanan purna jual gitu kan. After sales itu sangat penting buat kami, karena itu seperti menjaga kepercayaan konsumen untuk tetap memakai brand yang kami produksi gitu. Jadi tentu edukasi mengenai upgrading software atau bahkan hardware itu pasti secara reguler kami juga berikan kepada kawan-kawan di after sales kami, sehingga mereka pun juga update terkait dengan inovasi dan produk-produk yang ada di market dan yang akan kami luncurkan. Itu juga kami juga harus mendengarkan mereka, gitu. Apakah mereka dengan produk ini, bagaimana dengan kesiapan mereka? Apakah materialnya cukup untuk jadi cadangan di after sales seperti itu pun harus kami penuhi gitu. Jadi ini semua kerjasama yang luar biasa ya, untuk bisa memberikan kepercayaan luar biasa ke konsumen. Jadi ya layanan purna jual itu juga kita coba terus tingkatkan gitu, dengan sekarang jumlah after salesnya yang udah menyebar ke seluruh Indonesia. Toko-toko purna jual kita juga sudah semakin banyak, layanannya juga akan terus kami improve. Tentu itu mencakup kemampuan juga teman-teman di sana terkait inovasi hardware dan software Revivo. I see. Ini memang harus align ya, inovasinya jalan, after salesnya juga jalan supaya journey-nya bagus. Biar bukan cuma kami saja yang pintar, karena tim ini juga tugasnya berat loh. Mereka harus bisa mengedukasi konsumen juga. Bener, edukasi ketika ada komplain. Betul gitu. Jadi do's and don'ts-nya mereka benar-benar bisa harus sampaikan dengan benar gitu. Kami layanan yang terbaik yang kami berikan pasti, tapi mengedukasi konsumen kami juga anggap itu tidak kalah penting gitu. Jadi edukasi tidak hanya ketika kita promoting produk, tapi juga ketika kami bertemu dengan konsumen di after sales. Iya, kalau karakteristik market di Indonesia lah, kita ambil general aja Mbak Oki. Kira-kira lebih efektif inovasi ini arahnya ke hardware atau ke software sejauh ini? Menurut saya dua-duanya ya. Dua-duanya. Gitu. Karena itu adalah bagian yang saling menunjang gitu. Saya aware sih dengan perkembangan saat ini, dengan bagaimana teknologi AI ini sudah mulai trendy di masyarakat gitu. Dan saya juga aware dan harus diakui, menurut saya pribadi juga market atau teknologi smartphone ini makin kesini kok makin sulit ya di kulitnya gitu dari segi hardware gitu. Kalau dulu kan mungkin ada 4G network, ternyata kameranya bisa bagus gitu kan. Tapi sekarang hardware-nya juga semakin sulit nih gitu untuk diklik. Tapi menurut saya tetap itu menunjang gitu, software dan hardware. Software tuh contohnya ya selain AI itu, terus juga kecepatan chipset gitu kan. Itu juga pasti harus ditunjang dengan teknologi hardware yang baik gitu kan. Contohnya kalau di Vivo itu di jajaran Y series kita punya, untuk segi hardware kita punya teknologi yang baru namanya Blue Volt teknologi untuk di baterai. Jadi baterai 6000 mAh itu tidak lagi gembung, gede, gendut gitu. Jadinya langsing, cantik. Jadi handphonenya dibawa tuh tetap enak, handy, tapi baterainya besar. Balik lagi, software dan hardware ini menunjang apa sih? Produktivitas. Karena itu balik lagi ke smartphone saat ini bukan cuma komunikasi, tapi menunjang produktivitas para penggunanya. Makanya mungkin kalau dilihat inovasinya lebih ke arah produktivitas. Kayak
handphonenya lebih durable. Iya. Situlah Iya. apa namanya peranan dari si inovasi hardware ini yang udah tahan banting, tahan air, certified IP68, 69 gitu. Terus juga kameranya sekarang udah bisa telefoto gitu kan. Jadi bawa konser udah nggak perlu bawa kamera lagi, DSLR nggak dengan perlu ya. handphone gitu kan. Itu juga sudah ada di produk kami. Jadi itu saling berketerkaitan. Iya. Tadi menyinggung AI nih kebetulan ya. Iya. Kita sambung deh. Betul. Kalau AI ini kan sudah jadi semacam diferensiasi nih kadang-kadang di di smartphone tertentu yang muncul sudah ada AI itu jadi salah satu value. Betul. Nah, tapi kalau misalnya kita memvalidate ke market, Mbak Oki, kira-kira apakah memang fungsi dan fitur AI ini sudah benar-benar dimanfaatkan optimal di market dan apakah sudah menjadi preferensi mereka gitu ketika memilih satu smartphone? Ya balik lagi ke target konsumennya. AI mau secanggih apa AI-nya itu kita segmentasikan lagi ke produknya. Oke. Gitu. Jadi kayaknya untuk yang misalnya ke seri bawah gitu, sepertinya dia nggak perlu ketemu dengan orang asing lebih banyak. Jadi kita nggak perlu lah kasih AI caption. AI caption itu kayak orang ngomong apa gitu misalnya bisa ditranslate ke handphone kita kan gitu. Atau mungkin dia AI foto udah happy gitu. Jadi sebenarnya kadang untuk saat ini masyarakat tuh suka nggak sadar. Sebenarnya dia sudah bersinggungan dengan AI. Iya. Misalnya foto nih, oh mau di erase nih banyak orang. Itu kan pakai AI erase gitu. Cuma dikiranya mungkin cuma sekedar foto editing. Gitu. Aplikasi biasa. Sebenarnya itu AI gitu kan. Jadi balik lagi sebenarnya kita sudah sangat berkenaan kok dengan AI. Tapi AI yang mana nih? Kadang masyarakat kita mungkin harus lebih diedukasi lagi. Tapi menurut saya sih sekarang kayaknya sehari-hari udah banyak ya kita berkenaannya gitu ya sama AI. Kayak contoh misalnya kalau untuk di handphone yang udah di high tier gitu kan ada personal assistant kan, udah connect ke produk-produk rumah tangga juga gitu kan. Jadi kita bisa kayak hai bla 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 tolong dong nyalain mesin cuci kayak gitu kan. Itu juga udah pakai AI personal assistant gitu. Jadi dan tapi balik lagi kebutuhan AI di setiap segmentasi konsumennya itu berbeda-beda. Gitu. Jadi kita adaptasinya ke situ lagi Pak. Balik lagi ini mau di tier yang mana tier yang mana gitu. Dulu ya. Jadi segmennya AI yang mana dulu nih yang bisa kita kasih untuk si konsumen di tier ini. Oke, iya. Menarik ya. Jadi kalau tadi AI kita tidak terasa sebetulnya sudah sehari-hari itu mendekat dengan kebiasaan itu. Menurut saya sih seperti itu ya. Terus ada wearable juga ya, wearable devices gitu kan sebenarnya sudah integrated juga dengan fungsi di smartphone ya. Apakah memang nanti kedepannya nih roadmap dari kayak smartphone manufacturer adalah mengikuti perkembangan dari produk-produk yang akan berpotensi menjadi ekosistemnya mereka gitu, menjadi ekosistemnya si smartphone ini. Oke, sebagai perusahaan teknologi sepertinya wajib ya untuk mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan permintaan teknologi gitu. Kalau ekosistem mungkin sebenarnya kalau kita lihat kompetitor yang sudah ada nih sekarang gitu seperti Apple, brand ini sudah membangun ekosistemnya gitu kan. Jadi kenapa orang ini repurchase produk yang sama? Karena sudah include di dalam ekosistem mereka sehari-hari. Jadi sudah tidak bisa terlepas dari jaringan itu, that network gitu. Ya kedepannya mau nggak mau itu sudah mulai terlihat ya. Teknologinya sudah ke arah sana bahwa smartphone is not only a smartphone, tapi di dalam ekosistem itu smartphone adalah hub. Sekarang tugas kami sebagai manufacturer bagaimana mempersiapkan ekosistem itu untuk ya mungkin masih jangka panjang, tapi slowly but sure kita mengarah ke sana. Kita bicara ekosistem berarti kita bicara enablernya nih Mbak, network lah ya. Kalau dulu tadi Mbak Oki cerita juga dari kita 3G berkembang ke 4G, lumayan antusias ya dari market ya. Tapi signifikan experience-nya langsung ada ya. Ini dari 4G ke 5G. Let's say dari teman-teman smartphone manufacturer smartphone sudah menyediakan fiturnya atau readiness-nya terhadap 5G ini.
Tapi kalau kita lihat di market, kondisinya kan memang not ready enough ya buat bisa menampung dan address kebutuhan kita yang sebenarnya gitu. Jadi kira-kira ada opini nggak sih Mbak kira-kira tentang gap terhadap jaringan 5G ataupun readiness di smartphone ini yang 5G ini? Iya, kalau untuk 5G ini kan sebenarnya untuk kami juga sudah banyak nih memproduksi smartphone dengan kemampuan 5G network gitu. Iya. Nah, yang paling berkenaan sama smartphone dengan 5G adalah chipsetnya, Pak. Chipset. Yang paling beda. Kalau sudah chipset 5G, udah pasti semua performanya udah lebih bagus ketimbang chipset 4G gitu. Jadi sebenarnya meskipun dari segi network kita mungkin tidak merasakan secara signifikan nih gitu, tapi dari performance smartphone-nya kita udah merasakan oh ini lebih bagus kualitasnya gitu. Kayak kualitas foto gitu atau kualitas kecepatan download gitu. Ya meskipun bukan cuma itu ya seperti yang diharapkan konsumen, tetapi minimal dengan 5G teknologi ini yang bisa smartphone manufacturer berikan adalah kualitas dari penggunaan yang lebih nyaman untuk si konsumennya gitu. Kita bisa ngerasain performance yang lebih cepat di smartphone tersebut gitu. Ya sekarang tinggal menunggu bagaimana nih pemerintah mendukung ekosistem 5G ini di Indonesia, karena kan sebenarnya manfaatnya udah jauh lebih banyak kan. Betul. Yang paling itu plus sama adanya sekarang cloud system gitu kan, cloud storage dengan adanya 5G ini juga gitu. Ya itu udah enable untuk proyek-proyek 5G kita gitu. Iya. Sebenarnya fiturnya sudah siap, roadmapnya juga arahnya sudah ke sana gitu ya. Roadmapnya udah pasti ke sana. Kita kan ngikutin perkembangan teknologi. Negara lain aja kan udah masuk 6G gitu. Iya, benar. Gitu. Jadi ya memang arahnya ke sana. Kita sudah sediakan lah alatnya, jadi tinggal bagaimana nih pemerintah mendukung kami gitu. Oke. Ya menarik tuh tadi Mbak Oki bahwa kalau misalnya kita ngomongin 5G ya itu adalah kita wait and see juga lah ya, selaku manufacturer, consumer semua wait and see, semuanya berjalan dengan ekosistem bagus. Yang mau kita atau kita tertarik untuk mengetahui adalah sebetulnya si 5G demand ini di drive, di edukasi atau sebetulnya terbentuk sendiri nggak sih Mbak dari market? Karena kan kalau kita lihat dari marketnya dulu ya, readiness-nya tuh banyak kan masih di kota-kota tertentu, big cities lah let's say. Tapi kemampuan pembelian juga kadang-kadang hadir dari kota-kota yang lain kan gitu. Gimana Mbak? Sebenarnya sekali lagi thank God dengan adanya teknologi informasi bisa tersebar dengan sangat luas dan sangat cepat gitu. Sekarang kan untungnya kami juga dibantu dengan teman-teman KOL mengedukasi konsumen tentang apa sih itu 5G gitu. Apa sih manfaat dari smartphone 5G, smartphone dengan menggunakan chipset 5G gitu. Sehingga jadi kembali lagi dua arah gitu. Kami juga akan tetap supply untuk menciptakan demand. Untuk menjaga demand kan harus ada supply dong. Nah, selain itu juga kami juga secara bersamaan mengedukasi juga konsumennya supaya beriringan lah semuanya gitu. Ya puji Tuhan sampai saat ini konsumen pun juga sudah lebih aware gitu. Meskipun misalnya di daerah mereka titik 5G-nya masih belum banyak, tapi mereka sadar bahwa nggak apa-apa, ini kan penggunaan handphonenya akan jangka panjang. Afirmasinya next 2 or 3 years daerah saya udah banyak 5G-nya, itu satu. Kedua, ya 5G kan bukan cuma soal network gitu, tapi juga kemampuan fotografi, kecepatan penggunaan smartphone itu juga dipengaruhi oleh chipset 5G yang tertanam di smartphone tersebut gitu. Jadi untuk konsumen yang memang sudah lebih terbuka wawasannya, mereka akan datang sendiri gitu. Mereka punya ide bahwa oh kalau udah 3 juta ke atas mending 5G deh gitu. Karena itu udah lebih hygiene untuk mereka, kayak buat gaming juga lebih cepat chipsetnya, seperti itu sih. Jadi ya informasinya berbarengan semuanya gitu. Kita edukasi terus juga. Jadi nggak harus, mereka sebetulnya nggak yang willing to buy karena ada 5G-nya di daerahnya mereka, tapi lebih ke mereka tahu nih ini bisa membantu mereka atau memberikan benefit apa sih buat
hobi mereka gitu ya, atau utilitiesnya untuk mereka. di segmen-segmen tertentu yang memang sudah aware dengan informasi dan teknologi, mereka aware bahwa 5G itu bukan cuma sekedar network gitu. Tapi mungkin segmen ini tuh banyak kita temui di segmen handphone harga 4 juta ke atas gitu. Yang lebih profesional, lebih produktif gitu. Balik lagi ke kebutuhan smartphone-nya seperti itu. Jadi konsumennya juga lebih melek teknologi. Mereka berusaha mencari sendiri gitu. Karena benar-benar smartphone itu bukan cuma sekedar perangkat komunikasi buat mereka. Mereka butuh yang lebih dan mereka tahu mereka bisa mendapatkan itu dengan smartphone yang berlabelkan 5G. Oke. Selain 5G kan kita lihat juga teknologinya IoT. Tadi kita bilang ya, AI dan seterusnya. Teknologi-teknologi ini at the end tuh bikin teman-teman di manufacturer seakan-akan ya kejar-kejaran nggak sih sama trennya, atau menebak-nebak nih, karena kan kalau kita ketahui misalnya IoT ya, IoT mungkin ada beberapa aplikasi atau implementasi yang sebenarnya dari dulu juga udah ada nih, tapi di saat ini kayak berkurang, nanti tiba-tiba hype lagi. Iya, kira-kira gimana apa yang dilakukan gitu sama dari teman-teman manufacturer? Kami tahu untuk tren teknologi itu agak sulit ditebak, tapi juga cepat gitu ya kebutuhan konsumennya. Dinamis. That's why dari kami sih harus terus ready ya. Jadi kalau untuk brand Vivo sendiri, kalau di China produk IoT kita tuh udah banyak banget gitu. Dari TWS gitu, terus juga wearables. Sebenarnya kita juga udah coba bawa ke Indonesia. Jadi udah ada smartwatch-nya juga gitu kan. Intinya sih kami harus sangat adaptif gitu. Bukannya hilang timbul sebenarnya, kadang mungkin karena kebutuhannya belum primary, jadi itu desakannya tidak terlalu kencang gitu. Terus itu satu, kedua mungkin juga edukasinya bahwa oh Vivo ada ya gitu. Padahal sebenarnya IoT itu udah berkenaan banget loh sama sekarang hidup kita saat ini gitu. Kayak smartwatch, hampir semua orang pakai smartband, smartwatch. Karena kebutuhan olahraga. Kita lihat dari tren gaya hidup juga gitu. Kedepannya seperti apa sih gaya hidup masyarakat? Nah itu juga yang mempengaruhi roadmap IoT kita secara global gitu. Yang kami lihat kan semakin kesini orang gaya hidupnya semakin sehat. That's why they need smartband gitu kan. Orang hidupnya semakin commuting, semakin fleksibel, nggak mau dibatasin. That's why mereka lebih pilih TWS ketimbang yang ada wire-nya seperti itu. Terus sekarang ada lagi teknologi kayak tap cash kayak gitu kan. Smartwatch sekarang udah bisa kayak gitu juga. Jadi sebenarnya kita tetap ngikutin, tetap berkembang. Sekarang tinggal mengedukasikan aja, tinggal keluarin aja. Apa sih yang dibutuhin sekarang? Nah itu terus kedua edukasinya. Edukasi. Lebih challenging lagi ya kalau di market Indonesia. Iya, karena di Indonesia kan kelihatannya hidup sehat nih, tapi ngopi banyak sih. Jadi butuh yang fleksibel juga. Smartwatch-nya bisa langsung bayar, langsung ngecek masih sehat nggak sih, habis lari terus ngopi gitu ya. Nah kalau tadi dibilang ada sebetulnya ya, kalau saya tangkap berarti etalasenya udah besar nih, etalasenya udah luas gitu. Kalau tadi ada yang kita sebut, let's say kita singgung teman kita di Apple gitu ya, yang sudah punya ekosistem yang dikenal juga, well known, bahwa mereka ya building brandnya by ekosistem building juga. Kira-kira dari Vivo sendiri atau mungkin dari manufacturer yang lain, apakah memang nanti kedepannya terlihat arahnya mau ke sana semua gitu, membangun ekosistemnya masing-masing? Bener ya, misalnya juga seperti itu ya. Contohnya kayak tetangga kami Samsung gitu kan, udah punya kan personal assistant sendiri. Kalau Apple Siri, Samsung juga ada. Kita juga ada namanya Jovi. Kalau Vivo namanya Jovi. Terus juga kita udah ada Vivo Cloud gitu, sama seperti Apple. Sebenarnya hal-hal yang sudah memudahkan konsumennya untuk produktivitas mereka gitu. Jadi sebenarnya saya rasa kedepannya pun setiap manufacturer akan mengembangkan ekosistemnya. Untuk tetangga yang seperhaluan kami, Xiaomi kan juga kelihatan ya udah makin besar juga ekosistemnya. Bahkan memang dia lebih apa ya, masif lagi marketingnya untuk IoT gitu. Jadi kelihatan kan emang sebenarnya udah bukan mereka ini adalah perusahaan teknologi. So kita bukan hanya fokus di smartphone, tetapi juga fokus bagaimana teknologi ini akan berkembang.
nantinya gitu. Apakah smartphone itu hanya akan tetap menjadi device utama atau hanya akan sebagai hub gitu ke depannya? Itu yang kami observe sampai sekarang. Nah, karena kami melabeli manufacturer ini melabeli diri mereka sebagai perusahaan teknologi, ya menurut saya komitmennya adalah harus mengikuti teknologi ke depannya gitu. Jadi kalau memang demand-nya di ekosistem, saya percaya secara pribadi bahwa mereka pun juga akan membentuk ekosistem sesuai dengan apa yang manufacturer mereka buat gitu. Oke. Tadi kan kita lihat ekosistem terbentuk nih, di mana ekosistem ini biasanya adalah menyesuaikan dengan extended habitnya dari customer nih. Betul. Mereka butuhnya apa gitu ya. Nah, tapi kan ada juga beberapa yang kalau kita lihat based on demand, itu mereka juga misalnya butuh video, butuh musik dan seterusnya. Nah, ini kan semuanya kalau kita labeli adalah OTT nih. Nah, kolaborasi dengan OTT ini sejauh mana sih teman-teman manufacturer melakukan secara langsung? Apakah memang directly atau juga misalnya di bridging oleh para si cellular players? Karena kan sekarang juga kalau kita lihat paketisasinya cellular players semua udah ada, hampir semua ada ya OTT ya. Apakah dari teman-teman manufacturer juga ada nih semacam kolaborasi untuk memperluas ekosistem? Ada sih, pasti ada, karena kan kita juga punya rekanan kuat juga ya sama OTT ini. Untuk beberapa contohnya kami juga kerjasama seperti untuk video streaming seperti View seperti itu kan juga pernah, atau di pre-installed apps-nya kita sudah kerjasama juga, jadi sudah ada layanan OTT itu di sini gitu. Jadi mau nggak mau kami juga menyesuaikan di situ apakah pengguna kami arahnya nih mostly kegunaannya kemana nih, pakai OTT yang mana, ya kita mungkin bisa bekerja sama lebih baik dengan OTT itu. Cuma memang ya itulah device tanpa isinya, ya kayak itu juga penting gitu. Makanya kerjasama seperti itu juga ya pastilah gitu. Dulu kan juga ada Juk sebagai ya kan, ya itu juga kami terus giatkan sih kerjasama seperti itu karena kami mau apa yang bisa kami berikan ke konsumen ya balik lagi sesuai dengan kebutuhannya mereka. Gitu. Iya, jadi emang posisinya adalah memperluas dulu ya secara ekosistem, either itu dari sisi partner device atau nanti device in-house yang di-develop sendiri atau dari OTT gitu ya. Iya, kalau OTT sih udah maksudku lebih fleksibel lagi ya gitu, karena kan kita saling berkebutuhan gitu. Kami butuh mereka juga butuh kami gitu. Jadi kerjasamanya business to business banget sih, dan itu harus akan tetap dibangun karena ya itu balik lagi akan membangun ekosistem itu sendiri juga kan. Iya, ekosistem yang juga kalau kami lihat nih kayaknya cukup penting adalah community. Nah, kira-kira teman-teman dari manufacturer apakah juga membangun sendiri exposure-nya terhadap sebuah community gitu ya, atau membangun community under manufacturer brands-nya sendiri, atau justru melihat dari segmen yang lain? Let's say kalau sekarang kan kalau kita bawa sedikit ke industri yang berbeda kayak di ISP ya. ISP sekarang kan yang ditargetkan adalah family nih. Mereka bukan lagi nargetin user by user, tapi family. Di dalam family ini bisa dikasih apa aja nih kebutuhan mereka masing-masing, entertainnya, atau mungkin ada phone-nya juga dan seterusnya. Nah itu kan jadi bisa langsung nge-billing ke satu segmen yang isinya 3 atau 4 orang atau mungkin lebih ya. Nah kalau dari manufacturer ngelihatnya bagaimana sih biar tap in-nya tuh langsung bisa dapat gede exposure-nya, either itu ke community atau larger segment gitu. Kalau untuk community bisa dibilang mungkin kami secara perusahaan kami tidak secara langsung bikin grup-grup apa gitu kan, tapi sejauh ini setiap pembelian produk kami untuk yang premium atau flagship kita kasih kayak loyalty card. Jadi konsumen kami punya privilege, tidak menutup kemungkinan ini akan expand ke segala segmen gitu, karena kami mau coba adanya privilege yang kami berikan kepada loyal customer kami gitu. Dari segi punya jual gitu, terus juga kemudahan untuk mendapatkan layanan yang lain gitu, seperti installment dan sebagainya, terus juga informasi terkait produk-produk dari kami yang terbaru gitu, jadi bisa lebih update. Jadi itu yang coba kami maintain, karena balik lagi kami mau
supaya konsumen kami itu loyal juga sama Iya. kami, jadi kami mau kasih privilege yang lebih juga sama mereka gitu. Jadi mungkin komunitinya sebatas itu saja kalau dari kami, tapi kalau untuk event-event campaign kita biasa kerjasama juga untuk komuniti-komuniti tertentu seperti salah satu produk kami itu mengusung teknologi fotografi, jadi kami kerjasama dengan komunitas fotografer seperti itu. Iya, menarik ya. Jadi sekali mengenalkan produk juga langsung ke ahlinya gitu. Komunitas hobi mah, nah kalau hobi yang cenderung kebutuhan mereka inline ya dengan feature-feature yang ditawarkan oleh manufacturer itu lebih dekat ya. Iya, jadi kan kita dapat testimoni yang real dari si yang paham dengan teknologi. Terus kalau sekarang kita juga melihat kecenderungannya market itu kan kadang di drive oleh beberapa key opinion leaders, KOL gitu kan, atau Gen Z yang juga aktif di media sosial. Ada nggak sih pendekatan-pendekatan khusus ke segmen-segmen ini karena mereka yang bisa merubah mindset loh kadang-kadang sekarang. Iya, betul banget, benar. Kami sih setiap produk yang kami launch, terutama untuk hero products kami, kami selalu bekerja sama sih dengan KOL yang bisa memberikan testimoni atau rekomendasi terkait produk yang kami luncurkan gitu. Itu sudah secara reguler ya gitu. Makanya bisa teman-teman bisa dapatkan edukasi terkait produk kami itu gampang banget di kanal-kanal YouTube gitu. Tinggal klik aja cari apa gitu. Adalah satu trusted KOL yang mungkin teman-teman andalkan, pasti ada produk kami di situ. Kami tahu pendekatan sekarang tuh udah agak beda sama dulu ya. Orang cari informasi tuh bukan cuma dari toko, dari flyers, tapi kan beberapa orang juga harus dengar dari podcast atau nonton YouTube gitu. Jadi ya sebagai perusahaan teknologi ya kita harus ngikutin dong. Bagaimana nih teknologi campaign terbaru. Jadi ya pasti banyak lah dengan KOL itu juga. Iya. Kalau dulu mah kita beli koran pulsa ya. Betul, banyak banget tuh. Sampai pusing nyari. Kita compare, aduh yang mana ya speknya ya. Sekarang tahu koran pulsa nggak? Mereka juga bingung. Saya juga belajar fitur gitu dari koran pulsa itu kan. Tapi mungkin anak-anak sekarang lebih suka nonton, dengerin. KOL ini diceritain. Juga, iya diceritain. Dan kita bisa pilih mau KOL yang mana, yang lebih general jelasinnya, atau mau yang detail banget sampai ngantuk dijelasin sama dia. Dia mungkin bisa lebih pintar daripada si manufacturer-nya gitu. Jadi mereka bisa lebih tahu gitu. Jadi banyak banget pilihannya dan memang itu juga ya sebagai salah satu sarana campaign kita kan gitu. Cara mengedukasi konsumen juga selain dari kami sendiri yang bikin edukasi dari iklan dan sebagainya, ya itu disupport juga dari teman-teman KOL gitu. Iya, menarik ya. Jadi memang pendekatannya harus ya adjusting dengan perkembangan zaman. Iya. Kalau perusahaan teknologi nggak ngikutin perkembangan zaman, gimana ya? Iya, siapa yang ngedrive market, ayo deh kita gandeng gitu ya. Iya, kita sih coba adaptif, apalagi target konsumen kami mostly kan young generation kan. Young generation ya, cocok. Jadi ya. mendekati gimana sih behavior orang-orang ini, cari info handphone tuh dari mana, cari info smartphone dari mana, belinya di mana, seperti itu sih. Iya. Kalau tadi kita lihat pendekatan ke directly ya untuk retail, ke hobbies, kemudian ke KOL gitu. Kalau ke bisnis ini ada juga nggak nih, Mbak Oki? Jadi kan kalau kita lihat sekarang SME semua lagi expanding meskipun dengan tanda kutip beberapa ya inkonsistensi lah ya bisa dibilang kayak gitu. Tapi itu adalah market yang mungkin akan di-grab oleh manufacturer. Tapi apakah ini valid untuk di-grab juga di Vivo gitu? Yang bisnis tuh SME gitu ya. Sebenarnya kita mencoba untuk menggarap semua any possibilities rekanan yang ada di sini gitu. Mungkin tidak mungkin banyak yang belum aware, tapi sebenarnya kita juga sudah berekanan langsung gitu. Even untuk bisnis-bisnis yang lebih berkenaan sama hidup sehari-hari deh, contohnya kayak apa sih ojol kayak gitu kan, fintech kayak gitu ya. Kalau kayak ojol kayak setiap hampir di beberapa produk hero products kita harus kerjasama dengan salah satu rekan online transportation. Jadi ketika pesen ada tuh produk kami di situ. Sama fintech juga kami kami harus terus menjaga relasi dengan baik karena mereka juga yang menunjang market kita gitu. Maksudnya dengan keadaan ekonomi seperti ini,
mungkin berat buat konsumen langsung ngeluarin uang 6 juta, 10 juta for one device gitu. Tapi karena ada teman-teman dari fintech inilah mereka bisa merasakan cicilan seperti itu kan. Jadi sebenarnya mau nggak mau dan suka tidak suka bisnis ini juga yang mendukung bisnis kami. Jadi ya pastilah kami juga bekerja sama dengan mereka gitu. Iya, kayaknya saya pernah ngeliat tuh pas lagi order di mobilnya di belakangnya ada brand itu ya. Iya, yang terbaru juga, yang terbaru juga kami kerjasama juga. Jadi pas order ada tuh. Ada juga si ya flagnya. Produknya V60 waktu itu kan. Bahkan kami juga kerjasama dengan Music Festival, Pestapora. Jadi apa namanya yang kami gaungkan dengan produk kami yang baru itu V60 adalah telefoto teknologi gitu. Jadi bisa foto zooming sampai 10 kali pas nonton konser. Jadi line dong gitu. Jadi kita kerjasama juga di situ. Iya, itu yang kepake juga pas Piala Dunia kali ya. Jadi wah. Itu udah lama tapi belum ada duluan. Tapi itu juga yang menjadi apa ya? Akhirnya jadi feedback kan buat inilah kebutuhannya. Ada tuh kebutuhan ketika nonton event olahraga, acara musik, repot ya sekarang bawa-bawa kan udah nggak boleh bawa telefoto kan kalau lagi acara-acara seperti itu. Dicas ya? Iya, this thing ada di genggaman tangan kita dengan smartphone. Jadi kita bisa nggak ketinggalan tuh angle-angle bagusnya bisa kita dapatkan juga dengan smartphone-nya Vivo gitu. Jadi ya akhirnya semuanya balik lagi gimana sih kebutuhan konsumennya gitu. Akhirnya kami berinovasi gitu loh. Nah, tadi kalau kita lihat berarti bisa sedikit kita simpulkan nih bahwa kalau sekarang para consumer ini kan membutuhkan sesuatu yang sesuai dengan personalitinya masing-masing, kebutuhan mereka seperti apa, kemudian gaya hidupnya seperti apa. Kalau dulu kita ngomong beli majalah pulsa, kita paling speknya tipis-tipis gitu kan. Terus habis itu kalaupun ada harganya yang agak tinggi, speknya juga nggak yang sebagaimana berbeda gitu. Nah sekarang kayaknya emang semua di-drive oleh perkembangan teknologi dan adoption terhadap teknologi tersebut di dalam smartphone-nya gitu ya. Mungkin final statement-nya boleh diberikan ke WNS Velas Mbak Oki terkait dengan yang sudah kita diskusikan tadi. Iya, perang teknologi di dunia smartphone ini luar biasa menarik ya, harus diakui. But at the end of the day, akhirnya kita akan memilih smartphone yang tidak hanya sesuai kebutuhan, itu utamanya sih, sesuai kebutuhan kita seperti apa, hobi kita seperti apa, behavior kita bagaimana sehari-hari, dan ujung-ujungnya juga yang masuk di kantong juga kan. Makanya di sini akan sangat menarik karena kami akan mencoba lebih banyak memberikan sesuatu yang sesuai kebutuhan konsumen di sini di Indonesia. Oke, kalau gitu kita melihat ke depannya apakah memang ada nih rencana ataupun strategi yang smartphone manufacturer ini bisa adopt gitu berkaitan dengan teknologi baru yang mendisrupsi, yang bikin kita tuh selaku consumer lebih antusias lagi menunggu versi-versi terbaru dari device-device-nya manufacturer smartphone. Oke, kalau melihat perkembangan saat ini, kami sebagai perusahaan teknologi pasti mau memberikan yang terbaik dari segi produk dan yang terbaru dari segi teknologi ya. Gitu. Jadi kedepannya akan seperti apa? Tentu hintnya adalah ekosistem, this 5G network, gitu. Apakah smartphone hanya akan sekedar menjadi smartphone atau akan menjadi perangkat yang mendukung ekosistem itu, gitu. Jadi kami akan fokus untuk melihat bagaimana kedepannya teknologi ini bergulir sehingga smartphone ini tidak hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga alat yang menunjang produktivitas para penggunanya. Sehingga bagaimanapun evolusi kedepannya, smartphone akan menjadi pion terdepan di persaingan teknologi di Indonesia. Oke, sangat menarik Mbak Oki diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan WNS Velas semuanya mendapatkan insight yang berguna juga. Kita berterima kasih sekali lagi untuk kedatangan Mbak Oki di WNS Perspektif kali ini. Mudah-mudahan teman-teman WNS Velas juga mendapatkan insight yang menarik, bisa berguna untuk teman-teman semuanya. Lalu Mbak Oki, terima kasih untuk hadir di kali ini. Semoga berguna. Sangat berguna. Ini diskusi yang sangat menarik buat kita semuanya. Thank you. Thank you sudah hadir di WNS Perspektif.
WNS Pelas jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di sesi WNS Perspektif berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa semua. Bye. Bye.